Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertamanya gue main ke Senayan Park, ternyata Senayan Park nih penontonnya pada berkualitas ya, gue perhatiin. Di sini ceweknya banyak yang cantik, cowoknya banyak yang hadir. Yang ganteng mah gak ada ini, gue perhatiin. Iya. Sebelumnya sini ada yang kenal sama gue, kalau belum kenal kenalin, ya boleh tepuk tangan deh, yang kompak. Ya, gue pikir Senayan Park nih isinya orang-orang gaul semua. Ternyata ada orang-orang kerja juga ya, situ ya. Pada nontonin kita. Nama gue Dani Beler dan gue udah nikah teman-teman. Ini cincin ya. Cincin ini sangat berarti bagi gue. Makanya cincin ini akan selalu gue pakai kapanpun. Istri gue nyuruh. Kesannya gue nikah karena terpaksa. Gue tuh nikah karena kemauan. Kemauan dia. Dia ngajak kebetulan gue bisa gitu. Pertama kali nikah perasaan gue tuh campur aduk, ada bangga ada sedihnya. Bangga karena akhirnya janji gue nikahin dia terwujud. Sedih karena gue udah kepalang janji. Karena setelah gue jalanin ternyata pernikahan tuh cukup menantang teman-teman. Gak semudah yang kita pikirkan gitu. Apalagi gue sekarang punya anak umur 3 tahun. Cewek, ya Allah di bulan Ramadan ujian gue meningkat. Karena pola tidurnya berubah. Gue sahur dia tidur. Pas gue mau tidur, dia sahur. Ya Allah, mana suka ngacak-ngacak kalau misalkan buka nih. Gue lagi buka apa aja dicampurin, nasi campur es buah. Es buah campur risol, kata gue jangan suka campur-campur. Ntar gedenya jadi dirut pertama. Gue bilang. Gitu. Kemana aja gue diikutin, gue lagi sholat diikutan sholat, bagus gak? Bagus, masalahnya gue sholat ngadep kiblat, dia sholat ngadep gue. Emang gue kiblat kata gue. Kacau gitu. Gue udah nikah dan punya anak teman-teman gitu. Ternyata gue baru tahu ya, setelah menikah banyak hal yang berubah. Yang gue dulu pikir kayaknya nggak bakal deh. Contohnya adalah ngobrol. Gue pikir setelah menikah kita hidup bersama kita bisa ngobrolin apapun. Ada masalah dikit obrolin kelar, ada masalah ngobrol selesai. Kenyataannya justru masalah muncul gara-gara kita kebanyakan ngobrol. Itu juga menjadi alasan kenapa kita waktu sekolah diusir dari kelas kan. Emang karena apa? Karena ngobrol. Kenapa kita suka bete sama pengendara motor yang duaan di jalan aja? Karena mereka ngobrol. Waktu kita UN deh, pengawasnya bilang apa? Boleh nyontek asal jangan ngobrol. Seberbahaya itu ngobrol. Gue jadi sadar kenapa orang-orang tua ya, tetangga gue usia pernikahannya udah 20 tahun. Kerjaannya tiap hari miara burung. Pagi-pagi miara burung nih, mandiin burung, ngasih makan burung, ngelombain burung. Sampai dia bilang ke gue, gue daripada ngobrol sama bini lebih nyambung ngobrol sama burung. Bayangin lu gara-gara sebel sama bininya dia jadi orang sakti. Iya, bini gue juga apa aja diobrolin, yang paling sering tuh ditanya, kamu pulang jam berapa? Sebel gue. Belum berangkat nih udah ditanya, nanti kamu pulang jam berapa? Posisinya gue baru pakai sepatu itu. Aturan secara rundown, gue berangkat dulu, nyampe tempat kerja baru tanya nanti pulang jam berapa. Dia lebih milih motong rundown. Anjir banget. Sebenarnya bisa gue jawab gitu, nanti aku pulang jam 8 malam. Cuman masalah cewek itu suka kepastian. Jadi kalau gue nyebut aku nanti pulang jam 8, terekam tuh di otaknya. Gak ngaruh di jalan pulang mau ada hujan badai, Nabi Musa ngebelah laut. Pokoknya di mata istri lu jam 8 lu di rumah. Setuju gak? Cewek tuh butuh kepastian, ya gak? Apalagi kalau udah mau nikah, mau seganteng apapun lu, mau sekaya apapun lu, kalau lu gak bisa ngasih kepastian ditinggal juga. Makanya gak heran banyak fenomena suami istri secara paras tuh jomplang. Kelihatan gak? Misalkan kayak istrinya kelihatan cantik gitu, suaminya kelihatan mulu gitu. Pokoknya di mana ada istrinya situ ada suaminya aja. Kayak takut berderebut. Kenapa si istri ini mau sama cowok yang jelek? Karena setidaknya dia jeleknya pasti. Gitu. Iya enggak, kita yang lihat juga kayak iya benar jelek gitu. Enggak ragu, kepastian bro. Di sini udah ada yang nikah belum? Tepuk tangan coba. Ya sedikit. Mas udah nikah belum? Kalau gua tanya mending nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu, cocok sih sama abang sebelahnya nih. Gak apa-apa bang. Tapi itu juga, menurut gua sih kurang setuju ya. Menurut gua mapan dulu. Karena ketika lu nikah dan punya anak, ekonomi itu nomor 1. Ada hal-hal yang memang solusinya cuma duit. Contohnya waktu istri gua hamil,
mau cek USG kan pakai duit itu. Harga USG bervariatif Pak. Yang 3D ini 3D 750.000. Yang 2D 350.000. Ada yang paling murah tuh 1D. Tapi bukan dimensi, diduga. Saya lihat ini. Kayaknya cewek nih Bu katanya. Diduga gitu. Itu murah tuh, semuanya butuh duit gitu. Waktu anak gua sakit, sebelum gua bawa ke rumah sakit gua nanya dulu ke keluarga besar, ini anak bayi panas kenapa ya? Jawabannya jauh dari kata medis. Ketempelan tuh. Ketempelan apaan? Stiker gue bilang. Ada lagi yang lebih absurd apa? Wah tanda-tanda mau pinter tuh. Tanda-tanda mau pinter. Lu pernah lihat anak UI demam gak katanya? Lagi di kelas nih, set. Hei berobat dong. Orang gua mau kumlot gak ada. Gak ada, semuanya butuh duit gitu. Bahkan dulu gua sampai ngontrak di kontrakan petak teman-teman. Kontrakan gua tuh dari jalan raya masuk ke gang kecil yang dihimpit oleh banyak rumah dengan banyak anggota keluarga. Kebayang sempitnya? Itu saking sempitnya kontrakan gua kalau tidur di mimpi ketemu itu. Kata gua, Bu geseran apa Bu gitu. Gantian lah kemarin saya udah katanya. Saking sempitnya, gak dapat gua kebahagiaan di kontrakan karena isinya konflik semua. Depan gua tetangga, belakang gue masjid, samping gue kebon. Tiap hari konflik silih berganti. Kadang-kadang konflik sosial, kadang-kadang konflik fauna, kadang-kadang konflik agama. Kita mulai dari konflik fauna. Kontrakan gue dulu sering kemasukan toke di ventilasi. Padahal tokenya kecil, cuma segini nih. Nah segini lah. Ya. Tokenya kecil gitu, cuma 3 biji. Tapi yang bikin gue dan istri gue geli adalah perpaduan warna dari ketiga corak toke tersebut. Gitu. Toke kan warnanya gradasi ya, ada merah ke kuning, hijau ke biru, ungu ke oranye. Jadi sekilasnya gue ngelihat kayak bendera LGBT. Bingung dilema nih, didiemin ngelunjak mau punya hak asasi, bingung gue. Istri gue bilang, itu toke usir aja katanya. Nyokap gue bilang keberadaan toke di rumah bisa membawa rezeki. Kata istri gue, jangan percaya begituan, musyrik, percaya mah sama Allah. Dia ngomong gitu sambil bio WhatsApp-nya I am Leo. Gue diem aja. Karena gak mau ada masalah ya udah akhirnya gue usir aja tuh istri gue. Gue bilang tokenya dong. Beberapa bulan kemudian dia nanya ke gue, kamu hari ini gak ada kerjaan? Gue bilang, ya setahu aku Leo sih gak pesimis. Gue bilang, apaan sih kamu nyebelin banget? Iyalah gue kan Sagittarius. Nyebrang konflik sosial. Tangga gua itu dempetan banget ya. Kerjaannya lu tahu apa? Buka jasa servis speaker aktif nih. Nyorot kontrakan gua. Lu pernah nonton pesta pora enggak? Pernah nonton konser lu? Pernah lu ngerasain dem tak dem dem. Pernah? Dem anjir kata gua son horeng nih anjir kata gua. Itu istri gue keganggu dong. Dia bilang coba tong tegur tuh tetangga. Gue sebagai suami gue tegur, bang apa? Dangdut lah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.